Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tim penguji yang saya hormati, peserta ujian komprehensif yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan ujian atas nama Vena Rointan. Ada beberapa hal yang harus kita sampaikan. Yang pertama, nanti saudara diminta untuk menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran yang terkait dengan tema RPP sampai ke tujuan pembelajaran. Kemudian pertanyaan nanti akan kita fokuskan kepada pedagogik ya, yang tertulis di RPP, kemudian baca tulis Al-Quran ya, yang nanti Pak Sutrisno akan memberikan tugas terkait dengan baca tulis Al-Quran. Kalau saudara sudah siap, kami persilakan untuk mulai dari salam, kemudian nanti kira-kira 2-3 menit Anda mempresentasikan. Kami persilakan mulai sekarang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rasimin selaku penguji, kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Sutrisna SAG selaku penguji 2. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih atas kesempatannya untuk Bapak dosen kepada saya untuk mempresentasikan hasil RPP dari saya untuk uji komprehensif PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022. Adapun yang pertama, materi pokok dari RPP yang saya angkat di sini adalah tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Materi dari tingkat kelas 12 semester 1 dengan subtema makna, dalil, hukum, dan tujuan pernikahan. Adapun kemudian kompetensi dasar dari materi ini adalah yang pertama untuk KI 3 atau kompetensi dasar 3.4 tentang menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian untuk KI 4 yaitu 4.3 tentang menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Adapun kemudian indikator pencapaian kompetensi di sini yang pertama yaitu menjelaskan ketentuan, makna, dalil, hukum, dan tujuan pernikahan. Yang kedua, menyebutkan makna, dalil, hukum, dan tujuan pernikahan. Yang ketiga, menganalisis makna, dalil, hukum, dan tujuan pernikahan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menyajikan paparan tentang makna, dalil, hukum, dan tujuan pernikahan. Yang selanjutnya yang kami turunkan kepada tujuan dari pembelajaran, yang pertama yaitu melalui problem based learning, peserta didik mampu menjelaskan makna, dalil, hukum, dan tujuan pernikahan dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan tayangan video tentang prosesi pernikahan dalam syariat Islam, peserta didik mampu menyebutkan makna, dalil, hukum, dan tujuan pernikahan dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi dan ceramah serta tayangan video, peserta didik mampu menganalisis makna, dalil, hukum, dan tujuan pernikahan dengan baik. Adapun yang terakhir, yang keempat, yaitu melalui tayangan video, peserta didik mampu memaparkan tentang makna, dalil, hukum, dan tujuan pernikahan dengan baik. Selanjutnya tentang materi pembelajaran di RPP 1 saya yaitu meliputi makna pernikahan, dalil tentang pernikahan, hukum pernikahan, dan tujuan pernikahan. Yang selanjutnya metode pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama yaitu pendekatan secara saintifik, kemudian yang kedua dengan model pembelajaran model based learning atau PBL, kemudian metodenya yaitu yang saya gunakan ceramah, diskusi, tanya jawab, serta penugasan. Adapun media, alat, dan sumber pembelajaran yaitu yang pertama meliputi medianya PowerPoint, kemudian menggunakan multimedia interaktif dan internet, kemudian untuk alat dan bahan ada laptop atau kemudian juga LCD proyektor, kemudian untuk sumber belajar saya menggunakan buku PAI kelas 12 Kemendikbud. Kemudian kitab ada referensi di sini kitab Al-Qur'an dan juga hadis, kemudian buku sumber lain yang menunjang dari materi kami, kemudian juga beberapa media-media pembelajaran yang ada di internet. Begitu Pak. Saya kira terima kasih. Oke, baik. Baik Mbak Bu Vena Rointan ya. Sudah manfaat waktu dengan baik. Kalau saudara mengimplementasikan model pembelajaran problem listening, kira-kira kompetensi apa yang akan dicapai, yang harus dikuasai oleh peserta didik yang paling tepat
Kompetensi apa? Untuk kompetensi pengetahuan, Pak. Kompetensi Lebih menonjol pengetahuan. kepada pengetahuan, iya. Lebih ke pengetahuan ya. Iya. Apakah sudah saudara tuangkan di dalam indikator pencapaian kompetensi? Sudah, Pak. Di bagian mana? Di bagian yang pertama yaitu menjelaskan ketentuan, makna, dalil, hukum, dan tujuan pernikahan. Sehingga itu lebih ke pengetahuan ya. Iya. Nah, pertanyaan terakhir. Apa instrumen yang saudara gunakan, yang Mbak Bu Vena gunakan ini untuk mengukur keberhasilan peserta didik dalam pencapaian kompetensi itu? Melalui penugasan, Bapak. Penugasan, terus? Kemudian diskusi. Kalau penugasan itu berarti anak-anak suruh nikah gitu? Enggak, kalau untuk penugasan saya lebih kepada materi, sejauh mana materi anak-anak menguasai materi, Pak. Jadi saya memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang sudah kita bahas di pertemuan tersebut, begitu, Pak. Oke, baik ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Dr. Sutrisno untuk. Terima kasih Pak Dr. Rasimin. Di dalam RPP saudara, saudara mengutip satu hadis ya tentang hal itu. Sekarang coba berikan dalil nakli terkait dengan membangun mahligai rumah tangga. Oke. Tentang dalil nakli dari materi membangun mahligai rumah tangga, saya ambil yaitu yang pertama ada Quran surat Ar-Rum ayat 21, Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Di situ yang bisa dijadikan dasar untuk membangun mahligai rumah tangga itu yang di mananya? Kalau menurut sepemahaman saya, nih Pak, saya hadis ini untuk memerintah, di mana letak untuk memerintahkan menikah itu adalah ketika di sini sudah ada kesiapan dari seseorang itu untuk menikah, karena hukum dari menikah itu menjadi wajib ketika seseorang sudah berkemampuan untuk menikah, tapi ditakutkan nanti dia tidak bisa menjaga syahwatnya, begitu. Sekarang satu pertanyaan terakhir. Oke, tulislah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkan kepada saya. Oke, siap. Sebentar, Pak. Tulisannya kayak ulat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ulatnya yang kayak tulisan ini. Bu Vena. Iya, Pak. Huruf hijaiyah itu ada berapa ya? 28, Pak. 28. Sekarang kita buktikan. Iya, Pak. Bahwa itu 28 atau 30. Dengan hukum non tanwin, non sukun atau tanwin ada ya, berapa dan sebutkan hurufnya berapa saja. Nah, ya, Pak. Hukum nun mati atau tanwin itu dibagi menjadi 5, Pak. Yang pertama ada idhar. Idhar itu artinya jelas, ada 6 huruf. 6 terus. Lanjut aja. 6. Terus. Kemudian yang selanjutnya ada iklab. Iklab itu ada 1. Kemudian ada 7. Berarti 7 ya? Ya. Kemudian ada idhom bihunah. Ya, berapa? Wawu ada 4. Kemudian yang itu ada idhom bilahunah, ada lam dan ro, itu 2. Sisanya itu miliknya ikhfa, Pak. Ada 15, Pak. 15. Yang benar. Ya, Pak. 15, Pak. 15. Kan berarti totalnya berapa? 28, tadi totalnya sudah 13, Pak. Berarti total huruf hijaiyah ada berapa? 28. Oh gitu. Saya rasa cukup Bu siapa? Vena Intan, Pak. Intan, ya oke. Ya. Begitu Pak Dr. Rasimin, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, saya pikir cukup. Silakan Bu Vena untuk memberikan closing. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh para Dewan Penguji terhadap saya untuk mempresentasikan beberapa hal dari RPP saya dan juga untuk ilmunya. Terima kasih Pak Sutrisna tentang bacaan-bacaan ataupun juga hadis yang terkait dengan materi saya. Semoga insya Allah ini sangat-sangat bermanfaat bagi saya dan bisa saya aplikasikan dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan di sekolah. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.